Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman dimanapun berada. Sebelum bercerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, mungkin hanya kebetulan saja. Nah teman-teman, kali ini kami akan melanjutkan kisah sebelumnya tentang Ruby, Sarah, dan Yanti. Tak perlu berlama-lama, kita simak saja ceritanya. Di tempat Yanti. Yanti sengaja tak memberitahukan siapapun tentang keberadaannya di tempat yang baru itu, karena merasa malu, terutama kepada Sarah, teman sepermainannya sejak kecil. Ia menempati sebuah rumah kecil yang ia sewa dari Bu Narti, seorang janda yang tak memiliki anak. Bu Narti adalah orang yang baik. Ia memahami tentang apa yang Yanti alami saat itu. Lama-kelamaan, rasa iba Bu Narti semakin nampak ketika perut Yanti semakin besar di usia kandungan yang ke-4 bulan. Ia pun membebaskan Yanti dalam kewajibannya membayar sewa rumah tersebut. Bahkan Bu Narti sudah menganggap Yanti sebagai anaknya sendiri. Pada suatu malam, sekira pukul 11 malam, Yanti merasakan perutnya mulas yang teramat sangat. Badannya menggelinjang ke kiri dan ke kanan. Tangannya memegang perutnya sambil memijit-mijit di bagian yang terasa sakit. Namun, rasa sakit itu semakin menjadi. Ia pun berteriak memanggil-manggil Bu Narti. Namun sayang, teriakan Yanti tak terdengar oleh Bu Narti yang berada di kamar paling depan. Rupanya Bu Narti sudah terlelap tidur. Tiba-tiba sesosok wanita berbadan dengannya. Mulutnya yang bertaring menyeringai dan matanya yang merah menyala menatap tajam Yanti. Seketika Yanti berteriak-teriak ketakutan, namun suaranya hanya sampai di kerongkongan. Dan sepasang tangan hitam berkuku tajam dari sosok itu menjalar ke tubuh Yanti. Dengan cepat tangan itu masuk ke perut Yanti, lalu menarik paksa janin di rahimnya. Darah pun mengalir menggenangi tempat tidur. Yanti tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa meronta-ronta. Lalu tiba-tiba tubuhnya mengejang. Matanya melotot dan mulutnya menganga. Sesaat kemudian, gerakan tubuh Yanti melemah dan terdiam selamanya. Dan sosok bertubuh ular itu lenyap entah kemana, dengan membawa janin yang masih berlumuran darah. Esok harinya, Bu Narti menjerit-jerit histeris ketika mendapati tubuh Yanti dalam kondisi tak bernyawa dan bersimbah darah. Cerita beralih ke Ruby. Ketika membuka matanya, aneka sesaji di hadapannya telah raib. Berikut selembar foto wanita yang ia selipkan di antara sesaji itu. Nampak buih-buih bertaburan di laut, lalu terseret ombak kecil yang melaju ke tepi pantai. Dan terlihat dari kejauhan, dari bukit karang di tempat laut itu, sesosok wanita berjalan menuruni bukit itu lalu melayang di atas air laut. Oh bukan melayang. Tepatnya ia berjalan di atas air laut mendekat ke arah Ruby. Semakin dekat jelas terlihat seorang wanita cantik mengenakan pakaian serba merah
dengan mahkota yang sangat indah di kepalanya. Dan seketika wanita cantik itu telah berada di hadapan Ruby. Lalu ia menyodorkan sesuatu dalam nampan dan menyuruh Ruby untuk menyantapnya. Seperti daging bakar yang masih hangat, dengan aroma yang sangat lezat. Tanpa pikir panjang, Ruby segera menyantapnya dengan sangat lahap. Wanita itu tersenyum sambil terus menatap Ruby. Perlahan-lahan dari sela bibirnya menjulur lidah yang bercabang. Lalu lidah itu menjilati seluruh tubuh Ruby tanpa terkecuali. Ruby menggelinjang seketika, manakala sebuah hasrat menggelora dalam jiwanya muncul tiba-tiba. Ia merasa wanita cantik itu sedang mencumbunya, dan terjadilah sesuatu hubungan terlarang beda alam. Ruby tak menyadari jika yang ia gumuli itu adalah sosok wanita berbadan ular dengan sisik-sisik menutupi bagian bawah tubuhnya. Tak terasa Ruby menghabiskan waktu sama sosok wanita itu sampai fajar menyingsing. Itulah awal dari sebuah perjanjian bersama penguasa gaib Bukit Karang. Tipu daya setan telah membutakan mata hati Ruby sehingga ia tak menyadari kalau yang ia santap semalam adalah darah dagingnya sendiri yang ia tanam lewat rahim Yanti. Esok harinya, Ruby tersadar ketika ombak laut menerpa wajahnya. Ia mendapati tubuhnya yang telanjang terlentang di atas batu datar itu. Ruby merasakan sakit dan ngilu di sekujur tubuhnya. Perlahan, ia memiringkan badannya untuk bangkit. Dan benda-benda berkilauan berserakan di sampingnya. Perhiasan dan uang logam yang terbuat dari emas membuat ia terkejut dan sekaligus gembira. Antara sadar dan tidak, segera diraupnya benda-benda itu, lalu dilihatnya dengan seksama. Rasa sakit, lelah, ngilu akibat bercinta semalaman dengan sosok wanita itu seketika hilang, berubah menjadi sebuah kekuatan yang mendorong ia untuk berlari ke atas bukit. Lalu dengan cepat ia mengenakan pakaian dan menyambar tas ranselnya. Lalu ia pun kembali ke batu datar itu. Dimasukkannya benda-benda itu ke dalam tasnya. Dengan langkah cepat, segera ia kembali menuju ke atas bukit untuk kembali ke tempat asalnya. Kembali ke Sarah. Waktu terus berlalu sampai suatu ketika sehabis gajian ia berniat berbelanja pakaian untuk orang tuanya di kampung karena sebentar lagi lebaran tiba. Dipilihnya ukuran dan warna yang cocok untuk mereka, lalu ia membawanya ke kasir. Dek, Sarah terpaku. Sesosok pemuda tampan tersenyum dan menatap wajahnya dalam-dalam. Senyuman itu mengingatkan Sarah pada wajah seseorang beberapa waktu yang lalu. Senyuman yang mampu meruntuhkan batu karang di hatinya. Namun, ia segera tersadar jika sosok pemuda tampan itu adalah milik Yanti, temannya, yang sekarang entah di mana rimbanya. Sarah tak mengetahui sedikit pun bahwa Yanti telah tiada akibat keserakahan dari sosok pemuda itu. Baju-baju itu kau tak usah bayar, simpan saja uangnya untukmu. Suara Ruby mengejutkan Sarah. Toko ini milikku, ujar Ruby melanjutkan kata-katanya. Setelah mengucapkan terima kasih, Sarah pun pulang ke tempat kosnya. Esok harinya, sekira pukul 6.30, ketukan di pintu mengagetkan Sarah.
Tak biasanya ada tamu sepagi itu. Segera Sarah membukakan pintu dan senyuman manis kembali hadir di hadapannya. Sosok Ruby telah berdiri di depan pintu dan tersenyum kepadanya. Sarah tergagap. "Aku antar ke tempat kerja ya. Sekalian aku ke toko. Oh iya, Yanti sudah menikah dengan pria lain dan ikut suaminya ke seberang," ujar Ruby lagi, seakan menjawab keraguan Sarah. Mendengar itu, Sarah merasakan ada sesuatu yang membuat hatinya lega dan ia berharap dapat memiliki pemuda itu. Akhirnya Sarah pun mengiyakan ajakan Ruby. Singkat cerita, hubungan Ruby dan Sarah sudah semakin akrab. Setiap berangkat dan pulang kerja, Ruby dengan setia mengantarkan Sarah. Selama menjalin hubungan dengan Ruby, Sarah tak merasakan hal yang aneh pada diri Ruby. Malahan Ruby terkesan santun dan ramah dalam setiap bicara dan perilakunya, baik pada Sarah ataupun orang lain, termasuk beberapa karyawan di tokonya. Sampai pada akhirnya, sebuah kesepakatan bersama mereka buat. Ruby akan melamar Sarah untuk menjadi istrinya, dan Sarah pun memutuskan untuk berhenti bekerja serta akan mengelola toko Ruby yang diserahkan kepadanya. Namun, satu hal yang masih mengganjal dalam hati Sarah, yaitu tentang keluarga Ruby yang tak jelas. Ruby selalu berdalih jika orang tuanya telah tiada, dan akhirnya kembali bujuk rayu Ruby membungkam seluruh pertanyaan Sarah. Pada suatu hari, dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu tentang kepulangannya, sampailah Sarah dan Ruby di kampung orang tua Sarah. Alangkah terkejutnya Pak Joyo dan Bu Sarwiyah manakala secara tiba-tiba Sarah sudah ada di depan pintu rumahnya bersama seorang pemuda tampan. Sarah lalu memeluk ibunya sambil membisikkan sesuatu seraya melirik pemuda di sampingnya. Senyum sumringah terlihat dari raut wajah Bu Sarwiyah. Ruby segera menyalami Pak Joyo dan Bu Sarwiyah, lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Dan malam itu, Ruby mengutarakan maksudnya melamar Sarah untuk menjadi istrinya. Pak Joyo dan Bu Sarwiyah menyerahkan sepenuhnya pada Sarah, anaknya tersebut. Dan tentu saja Sarah dengan serta-merta menerima lamaran tersebut. Dan disepakatilah tentang tanggal dan hari pernikahan mereka. Pak Joyo yang sedikit peka terhadap hal gaib, malam itu ia menyadari sesuatu hal yang tak wajar di rumahnya semenjak kedatangan Ruby. Seperti ada yang mencuri-curi dengar dan mengawasi percakapan mereka. Dan setelah terjadi kesepakatan, malam itu Ruby kembali ke kota karena tak diperkenankan menginap oleh orang tua mereka untuk menjaga hal yang tabu bagi si calon pengantin. Sejak kepulangan Ruby ke kota malam itu, Pak Joyo mengajak istri dan anaknya untuk sholat malam dan mengaji. Disiapkannya sebotol air putih, dan setelah selesai mengaji, Pak Joyo memimpin doa untuk keselamatan mereka bertiga di acara pernikahan Sarah nanti. Lalu Pak Joyo menyuruh Sarah untuk meminum air tersebut. Begitu seterusnya dilakukan sampai menjelang waktu acara pernikahan Sarah. Singkat cerita, pesta pernikahan Ruby dan Sarah digelar dengan sangat meriah. Hampir seluruh warga di kampung itu diundang dalam acara tersebut, tak terkecuali sanak kerabat Pak Joyo dan Bu Sarwiyah yang tinggal jauh di luar kampung itu pun terlihat hadir. Namun tak nampak keluarga Ruby hadir dalam acara pernikahannya. Ia hanya ditemani dua orang pria yang mengaku sebagai temannya. Raut wajah bahagia
nampak dari seluruh keluarga Pak Joyo dan Bu Sarwiyah serta seluruh warga, karena belum pernah ada sebelumnya pesta pernikahan yang semeriah saat itu. Namun Pak Joyo diam-diam memiliki firasat yang tak enak saat itu. Dan benar saja, dari bawah kursi pelaminan Ruby dan Sarah muncul ular hitam yang entah dari mana datangnya. Warga yang mengantri hendak bersalaman dan mengucapkan selamat kepada mempelai berdua. Tiba-tiba mereka berteriak menyuruh kedua mempelai menyingkir dari kursi itu. Warga lalu mengambil benda apa saja, dilemparkan ke arah ular tersebut. Ular itu terus mendesis dan menjulurkan lidahnya yang bercabang. Tubuhnya menggeliat-geliat, dan ketika seorang warga hendak memukulnya dengan kayu, "Jangan!" teriak Ruby. Sontak saja warga itu menoleh ke arah Ruby, dan ketika menoleh ke arah ular tadi, ular itu telah lenyap entah kemana. Sebagian warga ada yang merasa heran, sebagian lagi lalu kembali melanjutkan acara tersebut yang sempat tertunda. Selanjutnya, acara pun dilanjutkan sampai ke penghujung malam. Dan dari balik kegelapan malam, sepasang mata menyala menatap tajam ke arah Ruby dan Sarah. Tatapan mata penuh cemburu dan dendam, entah siapa. Malam pertama, mereka pun bersukacita melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tinggal sementara menempati ruang belakang rumah Pak Joyo yang cukup luas, sebelum nantinya Sarah diboyong ke kota. Malam kedua setelah pernikahan, masih tampak beberapa warga membereskan barang-barang pasca acara pernikahan tersebut. Di ruang tengah, Pak Joyo dan Bu Sarwiyah sedang khusyuk berdua mengaji, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sayup-sayup terdengar sampai ke ruang belakang di mana sang pengantin baru berada. Ruby yang mendengar itu merasakan badannya tiba-tiba demam. Sedangkan Sarah sedang di dapur menyiapkan makan untuk suaminya. Tiba-tiba sekelebatan bayangan hitam masuk kamar Ruby, dan seketika bayangan hitam itu berdiri di hadapan Ruby. Sesosok wanita dengan tubuh bagian bawahnya berwujud ular hitam. Lidahnya yang bercabang menjulur keluar dari sela-sela bibirnya, yang di kiri kanannya terdapat taring yang sangat runcing. Tatapan matanya menyorotkan kebencian yang teramat sangat. Ruby hanya terpaku menatap makhluk itu tanpa bisa bicara sepatah kata pun. Dan dengan sangat cepat, leher sosok wanita itu memanjang dan mulutnya yang bertaring menggigit leher Ruby. Ruby berteriak sekencang-kencangnya, namun sayang, suaranya tercekat di tenggorokan. Darah pun mengalir membasahi tempat tidur, dan terlihat tubuh ular itu melilit tubuh Ruby. Terdengar suara krak-krak dari tulang-tulang di tubuh Ruby yang patah. Setelah puas menyiksa Ruby, sosok itu menghilang seketika. Sarah tak mendengar suara apapun dari arah kamarnya. Selesai menyiapkan makan untuk suaminya, lalu ia berjalan untuk memanggil suaminya. Dan lalu Brooke pingsan. Pak Joyo dan Bu Sarwiyah yang mendengar teriakan Sarah segera berlari ke asal suara, dan tampaklah oleh mereka pemandangan yang sangat mengerikan. Darah menggenang membasahi tempat tidur.
Tubuh Ruby telah kaku dan membiru. Di bagian lehernya terdapat sebuah lubang bekas gigitan binatang yang masih meneteskan darah. Bu Sarwiyah panik, bukan kepalang. Ia berteriak-teriak histeris mengagetkan orang-orang yang sedang membereskan barang-barang di rumah itu. Mereka pun berdatangan, segera membantu menggotong tubuh Sarah yang pingsan. Tak dapat digambarkan bagaimana paniknya seisi rumah malam itu setelah menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Ruby, ia telah bersekutu dengan siluman ular penunggu bukit karang di tengah laut. Ruby menikah dengan sosok ular itu dan sebagai mas kawinnya adalah darah dagingnya sendiri yang tanpa disadari ia telah memakannya pada saat ritual demi mendapatkan kekayaan secara instan. Lalu, apa yang terjadi dengan Ruby saat itu? Ialah karena ia telah melanggar janji kepada makhluk itu untuk tak menikah dengan sesama manusia. Disebabkan Ruby telah menjadi suami dari sosok makhluk tersebut. Dan Ruby harus membayar mahal akibat dari perbuatannya itu. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua. Buang jauh-jauh hal buruk dalam cerita ini dan ambil sisi baiknya untuk menjadi pelajaran kita semua. Tetaplah untuk selalu berdoa dimanapun kalian berada agar terhindar dari hal-hal yang dapat mencelakakan kalian. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.